sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Dan kita siap untuk seru-seruan hari ini. Hari ini Kak Rindi di mata pelajaran geografi akan membawakan materi mengenai ini nih. Pelestarian dan juga pemanfaatan dari kebudayaan Indonesia dalam aspek pariwisata ekonomi kreatif tentunya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tentunya udah tahu dong ya, kalau sekarang yang namanya ekonomi kreatif emang lagi beken banget nih. Apalagi sekarang Kementerian Pariwisata aja namanya jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kenapa ya? Ada apa ya? Dan ternyata ini ada kaitannya loh dengan yang namanya menjadi inisiator ekonomi kreatif dunia. Nah, kira-kira kalau menurut kamu, sobat belajar semua yang ada di rumah, siapa ya inisiator dari industri ekonomi kreatif di dunia, terutama di tahun 2021? Nah, kira-kira kalau menurut kamu siapa nih sobat belajar semua yang ada di rumah? Dan tentunya nama itu adalah Indonesia. Nah, jadi kita patut tetap berbangga ya sobat belajar, karena nih menurut PBB yang dilaksanakan pada sesi International Year of Creative Economy and Sustainable Development di sidang Majelis Umum PBB yang ke-74 tentunya di tanggal 19 Desember 2019, yang mana waktu itu Kementerian Pariwisata ini masih dijabat oleh Pak Wisnu Tama sobat belajar. Nah, dia berhasil bersama Kementerian Pariwisata untuk menunjukkan nih bahwa ekonomi kreatifnya Indonesia tuh jadi nomor 1 di dunia, bahkan bisa ngalahin Korea Selatan sama Amerika. Nah, ternyata produk kita tuh jadi unggulan banget nih sobat belajar dan memberikan dampak yang luar biasa bagi segala aspek. Bukan hanya pada aspek ekonominya saja, tapi juga pada aspek kesetaraan gender, pendidikan, dan lain-lain. Kok bisa ya? Apa sebabnya? Nah, kalau di sini Kak Rindi tuliskan bahwasanya ekonomi kreatif itu berkontribusi. Berkontribusinya di apa sih? Di bidang pendidikan yang berkualitas. Kenapa? Karena tentunya dengan adanya ekonomi yang kreatif, ini turut menyokong pada perekonomian masyarakat, sehingga pendidikan pun bisa semakin meningkat, karena taraf perekonomiannya pun ikut meningkat. Kemudian yang kedua pada kesetaraan gender. Nah, jadi adanya ekonomi kreatif ini kita membutuhkan tenaga gak hanya dari salah satu gender aja sobat belajar, tapi dari kedua gender, yaitu baik perempuan maupun laki-laki, asalkan dia punya skill yang mumpuni. Kemudian yang ketiga pada pertumbuhan ekonomi dan juga pekerjaan yang layak. Karena apa? Karena di sesi ini, pada ekonomi kreatif ini, kita akan membuka banyak sekali peluang di bidang ekonomi yang bergerak di bidang kreativitas tentunya. Nah, terutama pada kreativitas di bidang digital. Nah, bidang-bidang digital ini, sobat belajar, apalagi sekarang di tengah pandemi ya. Nah, ini makin seru aja nih, makin keren aja nih, dan juga tentunya makin berkembang. Makin banyak konten kreator, kemudian juga makin banyak lagi pekerjaan yang terbuka di bidang ini. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tentunya bidang ekonomi kreatif ini juga menyokong pada pariwisata kita nih. Apalagi wisata kita ini mendunia banget dan sangat amat beragam. Tapi apa aja ya kira-kira yang menjadikan kita sebagai inisiator di bidang ekonomi kreatif? Ternyata bidang yang sangat menyokong kita di bidang ekonomi kreatif ini adalah karena satu, kita memberdayakan UMKM, dan yang kedua, kita memberdayakan pada anak mudanya sobat belajar. Nah, jadi anak muda ini memanfaatkan dari apa sih? Dari segi bonus demografi. Nah, ternyata anak muda Indonesia tuh kreatif-kreatif ya. Jadi bisa makin menyokong deh di segi ekonomi kreatif ini. Jadi bangga kan jadi anak Indonesia yang menjadi pelopor nih dan juga inisiator pada hal ekonomi kreatif dunia tahun 2021. Oke, sobat belajar, kalian harus berbangga dan harus tetap semangat untuk belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah ngomongin ya
tentang inisiator ekonomi kreatif di dunia. Nah, sekarang seperti pada judul kita mau bahas nih tentang gimana sih hubungannya antara ekonomi kreatif ini, pariwisata, dan juga satu lagi yaitu kebudayaan Indonesia. Nah, sebelumnya Karindi mau ngajak kalian semua untuk tahu bareng-bareng nih. Sebenarnya kita harus tahu pada masing-masing aspek dulu, yaitu di sini. Yang pertama, kita belajar mengenai kebudayaan. Oke, sobat belajar, ngomong-ngomong tentang budaya ya, hal ini sering banget nih Kak Rindi sampaikan mengenai kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, menurut Selo Sumarjan, bahwa kebudayaan ini adalah merupakan hasil dari cipta rasa dan juga karsa yang diungkapkan oleh manusia. Ungkapkannya dalam bentuk apa, Kak? Bisa dalam bentuk pemikiran, bisa dalam bentuk tindakan, dan juga dalam bentuk wujud benda ataupun artefak. Nah, ternyata adanya kebudayaan ini menimbulkan keberagaman kebudayaan di Indonesia. Apalagi Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau dan juga terdiri dari banyaknya suku adat dan budaya serta bahasa. Ini semakin menambah nih identitas bangsa kita kelihatan berbeda di mata dunia dan kelihatan makin ciamik tentunya. Oke, sobat belajar, ini tentang si budaya aja. Jadi udah paham ya bahwa segala sesuatu yang diciptakan, baik itu yang diungkapkan melalui penciptaan, perasaan maupun karsa, ini adalah yang disebut dengan kebudayaan. Dan satu hal lagi yang penting sobat belajar mengenai si kebudayaan ini. Bahwasanya kebudayaan ini nggak cuma harus diciptakan secara bersama-sama atau berkelompok atau oleh sebuah masyarakat, tetapi oleh seorang individu pun bisa juga. Jadi kalau kamu mau bikin kebudayaan, coba ya ciptakan itu dari cipta rasa dan karsa kamu. Oke, sobat belajar? Nah, ini baru sih kebudayaan. Nah, tadi ada aspek yang kedua, yaitu adalah pada bidang ekonomi kreatif. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomong-ngomong tentang ekonomi kreatif nih. Ekonomi kreatif ini apa sih, Kak? Ekonomi kreatif ini merupakan sebuah konsep sobat belajar, yang mana dia ini ingin mengintegrasikan informasi dan juga kreativitas. Dengan cara apa sih? Dengan mengandalkan ide serta pengetahuan. Nah, jadi ini yang lebih dikembangkan nih pada sesi ide sama pengetahuannya sobat belajar. Nah, sesi-sesi ini atau ekonomi ini juga telah mengambil banyak sekali peran sobat belajar. Bahkan industri kreatif ini pertumbuhannya nih semakin meningkat setiap tahunnya. Sekarang pertumbuhannya sudah sebanyak apa sih? Sudah sebanyak 7% sobat belajar. Nah, kemudian ada juga nih beberapa negara tujuan nih yang menjadi ekspor kita untuk ekonomi kreatif. Dan terutama ini pada aspek paling besarnya dihitung dari tahun berapa? Dari tahun 2015. Siapa saja kah dia? Ini dia. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Dia konsumsi paling besar yaitu sebanyak 31,72%. Yang kedua ialah Jepang. Berapa persen sih? Hanya 6,74%, dan yang ketiga ialah Taiwan yaitu sebanyak 4,99%. Nah, ekonomi kreatif ini rata-rata akan menumbuhkan perekonomian Indonesia sebanyak apa? Sebanyak 7,1% sobat belajar. Nah, artinya apa? Artinya ini angka yang cukup besar dan seharusnya ini dapat mendukung pada kenaikan PDB Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ya, poin 1, bahwasanya dalam kurun waktu dari tahun 2010 hingga tahun 2015, besaran PDB dari ekonomi kreatif ini semakin naik sobat belajar. Dari berapa sih? Dari 525,96 triliun menjadi berapa? Menjadi 852,24 triliun sobat belajar. Artinya apa? Artinya dalam 1 tahun kenaikannya itu lebih dari 10,14%. Nah, ini angka yang keren juga ya sobat belajar. Kemudian sektor-sektor pertumbuhannya yang paling tinggi itu dari segi apa aja? Nah, yang pertama yang paling tinggi ini dari segi kerajinan sobat belajar.
Kerajinannya ada apa aja, Kak? Ada semuanya, mulai dari pakaian, mulai dari peralatan hidup, dan lain-lain. Yang kedua, dari segi fashion, yaitu adalah 7,12%, kemudian disusul dengan periklanan sebanyak 6,02%, serta arsitektur di bidang atau sebesar 5,59%. Wow, cukup tinggi juga ya Sobat Belajar. Dan kita lihat ya, bagaimana sih nilai ekspor ekonomi kreatif kita. Ternyata kita telah banyak sekali mengekspor mulai dari tahun 2010, 2011 hingga tahun 2013 angkanya terus naik. 2010 kita hanya punya nilai ekspor itu sebanyak 703 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan 2012 105 juta rupiah, kemudian tahun 2011 110 juta rupiah, dan 2013 angkanya mencapai 118. Nah artinya dari tahun 2010 hingga ke tahun 2015 dan tahun ini di 2021 angkanya masih terus-menerus naik, menaikkan pada sektor perekonomian Indonesia. Nah maka dari itu Indonesia pun program ekonomi kreatifnya digadang-gadang banget nih. Apalagi setelah konferensi tadi yang di PBB, yang mana si Indonesia tuh paling dipercaya di bidang ekonomi kreatifnya. Wah berarti emang anak Indonesia tuh keren-keren ya Sobat Belajar. Oke, yang selanjutnya kita lihat pada aspek yang ketiga, yaitu adalah aspek pariwisata. Nah aspek pariwisata Indonesia, kalau kita ngomongin tentang pariwisata ya, kita udah tahu ya kalau kamu lagi jalan-jalan keluar kota atau mungkin ke rumah nenek kamu pulang kampung atau mungkin ke sebuah tempat wisata, artinya kamu sedang melakukan tempat atau melakukan kegiatan pariwisata. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya di sini adalah kalau kita tahu ya, Indonesia itu kan punya beragam banget yang namanya pariwisata ya. Baik itu pada wisata alam maupun wisata yang lainnya. Nah, Sobat Belajar, ternyata sektor pariwisata kita menjadi salah satu yang terbaik loh. Dan kita punya banyak sekali pariwisata. Apalagi Indonesia kan punya pantai yang terpanjang ya di dunia ya. Otomatis juga pantai-pantai itu bisa kita manfaatkan sebagai tempat pariwisata sehingga semakin menyokong nih di perekonomian kita. Apalagi kalau ditambah pariwisata ini kita kemas nih. Udah ada Monas, ada Borobudur, ada kealaman yang indah, ada gunung, ada laut, ditambah kita punya kebudayaan yang keren banget, yang banyak banget. Dan juga kita punya kerajinan-kerajinan, punya fashion yang mendukung pada segi ekonomi kreatif. Nah ini tentunya akan menjadi satu kesatuan yang terpadu yang pastinya keren banget. Nah, oleh karena itu, adanya sektor kebudayaan dan juga pemanfaatannya di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata perlu menjadi satu kesatuan Sobat Belajar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana sih adanya kesatuan, integrasi dan juga kesatuan dari si ketiga faktor ini, yaitu kebudayaan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Nah, kita lihat aja ya, satu persatu. Yang pertama dari segi kesatuan nih Sobat Belajar. Nah, coba ya kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah salah satu hubungan antara kebudayaan nasional dan juga harus diikuti dengan pelestarian sehingga dia dapat mendukung pada segi sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Nah, kalau kita tahu ya kebudayaan nasional kita itu kan meliputi beberapa aspek. Ada adat istiadat, bahasa, agama, manuskrip, olahraga, dan sebagainya. Itu semuanya menjadi satu kesatuan yang kemudian harus kita lestarikan Sobat Belajar. Sehingga dengan pelestarian, kemudian dengan dijaga dengan baik, kemudian kita kenalkan kepada masyarakat luar, disusunlah, dikemaslah menjadi sebuah perekonomian yang kreatif, didukung dengan fashion, kemudian dengan kerajinan, dan hal-hal lainnya, dan menjadi satu paket dalam program pariwisata. Nah, jadi keren banget ya Sobat Belajar tujuan dari adanya si ekonomi kreatif dan juga pariwisata ini. Nah, Sobat Belajar, kalau kita lihat lagi yang kedua, di integrasinya. Jadi, antara si ekonomi kreatif dan juga pariwisata ini emang saling berkaitan. Kalau kita lihat pada konsep pariwisata menurut Yuti, ini telah ada dari tahun 1985 yang mana dia itu jelasin Sobat Belajar bahwa si pariwisata ini dibagi menjadi 3 konsep. Nah, unsur-unsurnya ada apa aja?
Yang pertama ada something to see. Apa sih yang bisa dilihat dari saat kita melakukan kegiatan pariwisata? Kemudian yang kedua, something to do. Jadi, apa yang dapat kita lakukan saat kita melakukan kegiatan pariwisata? Dan yang ketiga, something to buy. Nah, jadi di sini nih Sobat Belajar, kalau kalian lagi jalan-jalan, misalkan ke sebuah tempat wisata, biasanya kalian mau beli oleh-oleh kan? Makanya, di sini Sobat Belajar ada kebaikan di semua hal. Nah, ada yang bisa dilihat, ada juga yang bisa dilakukan, dan juga ada yang bisa dibeli, dijadikan sebagai oleh-oleh. Nah, dari ketiga konsep ini, maka akan diintegrasi dan terintegrasi dengan ekonomi kreatif. Di mana sih Kak sisinya? Something to see. Nah, jadi apa yang mau dilihat ya dari ekonomi kreatifnya? Misalkan dari ekonomi kreatif yang mau dilihat adalah pada hal pakaiannya, Sobat Belajar. Atau pada hal-hal misalkan adalah ada penari-penari yang menggunakan pakaian-pakaian adat yang keren banget. Atau adanya karnaval yang membuat hal-hal yang ada di pariwisata menjadi lebih keren. Kemudian yang kedua, something to do. Jadi apa sih yang bisa dilakukan di tempat wisata itu? Apakah mungkin kita akan mendayung di tengah danau? Atau mungkin kita akan menggunakan sepeda gantung dan lain-lain. Dan juga yang ketiga yaitu something to buy. Nah tadi Kak Rindi bilang ya, ini erat kaitannya dengan souvenir, yang mana souvenir ini juga menjadi salah satu yang khas dari adanya perekonomian kreatif. Karena adanya souvenir ini diciptakan atas dasar kreativitas. Nah, gitu ya Sobat Belajar. Oke, ini baru konsep pariwisatanya. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi di sini yaitu pada keterkaitan. Lalu apa sih keterkaitan antara si ketiga unsur tadi, antara kebudayaan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata? Karena di sini jelaskan mengenai si tabelnya. Oke, pariwisata yang tadi Karin dijelasin ya, ada something to do, something to see, dan juga something to buy. Erat kaitannya dengan ekonomi kreatif, yang mana ini ada tradisi, ada penonton yang serta ikut dalam tarian, serta souvenir atau makanan khas daerah sekitarnya. Nah, jadi kalau pariwisatanya kita lihat dari sisi ini, ekonomi kreatifnya kita lihat dari sisi pariwisata dan juga souvenir, serta keturutsertaan dari penonton, unsur-unsur kebudayaannya dari mana? Nah, dari sini nih Sobat Belajar. Yang pertama tarian tradisional, itu termasuk dalam kesenian. Otomatis dia masuk ke hal kebudayaan. Kemudian juga yang kedua, souvenir, makanan khas, dia juga ikut ke dalam hal adat dan juga istiadat serta kebudayaan yang kita lihat dari sisi pengetahuan tradisional. Jadi yang kita ketahui, yang bisa kita eksplor dari pengetahuan itu apa aja? Nah, jadi keterkaitan pelestarian kebudayaan diintegrasikan dalam ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Makanya ketiga hal ini nih, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga kebudayaan tuh mereka melekat jadi satu. Gak bisa dipisah-pisah Sobat Belajar. Dipisah-pisah misalkan kalau mau jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja. Misalkan di gunung-gunung aja atau di pantai-pantai aja. Terus yang mau jualan sendiri-sendiri, berarti ini bagiannya yang perekonomian. Terus misalkan yang mau tari-tarian, ya sudah ini berarti bagian dari kesenian saja dan kebudayaan, itu harus dibedakan. Nah, ternyata salah Sobat Belajar. Mereka bisa diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang padu sehingga menciptakan hal-hal yang kreatif. Nah, Sobat Belajar, coba ya perhatikan lagi di sini. Oke, artinya antara si kebudayaan, kemudian juga ekonomi kreatif, dan juga pariwisata, ini memang lebih tepat dijadikan satu. Nah, kalau menurut kamu Sobat Belajar, baiknya antara pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga kebudayaan, ini diapain ya? Nah, coba deh, kamu lihat sekitar rumah kamu, apakah ada hal-hal yang seru yang bisa dikaitkan dengan budaya, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Semoga bisa ya, dan kamu jadi salah satu bagiannya. Oke, Sobat Belajar, tadi kita udah bahas banyak banget ya mengenai pengertiannya, terus juga perkembangannya Indonesia nih di mata dunia, gimana di sisi ekonomi kreatifnya, terus juga apa sih sebenarnya keterkaitan di antara ketiga faktor ini. Nah, sekarang Kak Rindi udah nyiapin beberapa kuis nih untuk kita jawab bersama-sama. Gimana? Udah siap ya untuk menjawab? Nah, semoga udah ya. Kalau sudah, ini dia soalnya. Apakah kamu sudah siap?
Semoga sudah. Kalau sudah, mari kita buka. Nah, ini dia soalnya, Karindi akan bacakan ya. Menyelenggarakan ajang festival budaya yang diikuti dari berbagai macam perwakilan daerah-daerah di Indonesia adalah merupakan salah satu peran. Peran dari apa ya? Apakah A, dunia dan segala isinya? Atau B, setiap individu dalam menjaga keragaman budaya? Ataukah yang C, masyarakat dalam melestarikan alam? Atau yang D, setiap kelompok etnis? Atau yang E, pemerintah sebagai pengambil kebijakan? Nah, kalau ini jawabannya mudah banget ya. Pastinya kalian bisa deh buat jawab soal ini. Jadi sekarang Karindi persilahkan kalian untuk menjawab dan Karindi akan beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Gimana sobat belajar? Oke, sudah siap ya? Kalau sudah, akan Karindi hitung. Mulai dari hitungan ke-5 sampai 1, akan Karindi mulai. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sobat belajar, mari kita bahas bersama-sama tentang soal yang ini. Di sini, sobat belajar, siapa sih yang nggak pernah melihat festival atau kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada Hari Kartini ataupun pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia, sobat belajar? Nah, kegiatan festival budaya ini seru banget ya. Biasanya ada menampilkan berbagai macam fenomena seperti baju-baju adat maupun berbagai macam profesi dan segala hal yang ada di Indonesia biasanya ditampilkan pada kegiatan festival budaya. Dan hal ini ternyata juga ikut nih memikat ketertarikan dari warga-warga sekitar ataupun dari wisatawan asing dari luar negeri maupun dari luar daerah yang biasanya mereka akan sengaja datang nih untuk melihat kegiatan festival budaya ini. Oleh karena itu, kegiatan festival budaya juga biasanya dijadikan sebagai salah satu faktor yang akan menarik wisatawan untuk datang ke wilayah tersebut dan dijadikan sebagai salah satu ajang dari kegiatan ekonomi kreatif yang berkaitan dengan kebudayaan. Yang mana ini ada mengambil berbagai macam perwakilan daerah. Artinya ada setiap daerah yang mewakili. Nah, ini merupakan salah satu peran dari siapa? Apakah dari dunia dan segala isinya? Tentunya tidak ya, sobat belajar. Ataukah yang B? Bahwa ini merupakan peran dari setiap individu untuk menjaga keanekaragaman budaya. Nah, ini yang betul ya sobat belajar, bahwa memang setiap individu ini memiliki peran yang sama untuk menjaga serta melestarikan kebudayaan dari Indonesia itu sendiri. Kemudian yang C juga kurang tepat ya, karena masyarakat dalam melestarikan alam. Nah, ini juga setiap kelompok etnis kurang tepat sama dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Karena tugas ini merupakan tugas bersama, bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari suatu golongan etnis, tapi oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh lapisan dari pemerintahan. Nah, gitu ya sobat belajar. Ini dia jawaban yang nomor 1. Gimana? Jawaban kamu udah benar atau belum sobat belajar? Mudah-mudahan sudah ya, karena ini soal yang gampang. Kalau gampang, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Oke, sobat belajar, ini dia pertanyaan yang kedua. Akan Karindi bacakan. Di sini pertanyaannya adalah, di bidang pariwisata, keberagaman budaya dapat dijadikan tujuan dan juga objek wisata yang dapat mendatangkan apa sobat belajar? Apakah A, pendistribusian kebudayaan? Atau B, ketenaran? Atau C, devisa negara? Atau yang D, mendatangkan kerugian? Atau yang E nih, yaitu mendatangkan ekspor atau impor. Nah, ini juga gampang banget ya sobat belajar. Tadi Karindi udah sampaikan beberapa clue nih di pembahasan sebelumnya. Jadi silahkan dijawab oleh sobat belajar semua di rumah. Seperti biasa, Karindi hitung 5 detik aja. Oke, sudah siap? Semoga sudah, akan Karindi hitung ya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, kalau sudah kita lihat lagi di sini.
Adanya kegiatan keberagaman budaya ini dijadikan sebagai objek wisata. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan para wisatawan. Nah, saat para wisatawan datang, mereka otomatis akan membelanjakan uangnya di mana? Di Indonesia. Dan dijadikan sebagai apa artinya? Dijadikan sebagai devisa negara. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Oke, sobat belajar, gampang banget ya dengan ini ya. Nah, oleh karena itu memang kegiatan dari pariwisata ini telah mendatangkan banyak sekali manfaat sobat belajar. Bahkan di bidang pekerjaan, di bidang perekonomian, di bidang lingkungan, dan banyak lagi. Dan kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Akan Karin dibacakan. Kebesaran kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa terletak pada kemampuannya. Untuk apa? Apakah yang A, untuk selalu bersikap apatis? Atau yang B, menampung berbagai perbedaan dan juga keragaman dalam satu ikatan? Atau yang C, tertutup untuk kebudayaan asing yang masuk? Atau yang D nih, yaitu memberikan peluang bagi kebudayaan baru? Atau malah yang E, yaitu sangat mendukung pada kebudayaan yang modern? Nah, ini juga gampang banget, makanya Karindi masih seperti biasa ya, berikan waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Gimana sobat belajar? Siap ya? Dan akan Karindi hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sobat belajar, let's check it out. Nah, di sini sobat belajar ada keberagaman dari kebudayaan di suatu masyarakat yang tentunya ini harus dijaga karena yang namanya beragam itu kan berbeda-beda ya. Dijaganya dengan apa sih? Dengan menampung berbagai perbedaan dan juga keragaman dalam satu ikatan tentunya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah. Itu dia ya, beberapa kuis pembahasan kita hari ini. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, kita punya keragaman budaya yang sangat amat banyak. Yang tentunya semuanya harus berpadu menjadi satu agar bisa terciptanya kebudayaan nasional sehingga bisa menjadi identitas kita di mata dunia. Dan jadi terus lestarikan ya kebudayaan Indonesia dan majukan industri kreatifnya Indonesia. Dan jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!